Mari kita mulai. Halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel Nulis Jurnal. Gua Daniel. gua Minta. Dan kali ini kita mau bahas soal reference atau citation. Reference itu kan biasanya terletak di bagian akhir sebuah jurnal, tetapi itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Ya, Terutama kalau kita misalkan bahas soal isu plagiarisme dan segala macam, jadi itu adalah suatu bagian yang sangat kritikal. ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam how to-nya, how to cite paper, how to find a good journal misalkan untuk mensupport statement kita mau gue mau tanya dulu dan kita mau diskusi dulu mengapa kita butuh reference citation atau kapan, bagaimana atau di mana posisinya kita butuh saat kita membutuhkan citation Ya. dari pengalaman lu. Kalau gua sih, citation itu ya udah pasti nggak bisa dipisahkan dari ketika penulisan jurnal ya. Karena itu fitur penting lah istilahnya. Nah, citation itu udah pasti sebagai salah satu supporting argumen kita, khususnya di bagian introduction ya. Yang kebanyakan kita pasti naruh di situ introduction. Tapi bukan cuma di situ lokasinya biasanya, karena citation juga kadang kita pakai di beberapa tempat. Misalnya ketika kita mau men-cite equation misalnya. Atau algoritma yang existing, terus kita mau itu, kita biasanya pakai itu, atau digambar kadang-kadang, atau peta yang mungkin kita pakai ya, gitu ya itu kita perlu men-cite itu. Men-cite itu, oke. Dan itu sangat penting untuk ditunjukkan original source-nya. Nah, berikutnya pertanyaan gue adalah trik lu gimana nih kalau mencari citation yang cocok, ya mencari jurnal yang cocok membackup statement lu tuh, trik lu biasa gimana dari pengalaman lu sendiri? Kalau gua mungkin orang beda-beda ya polanya. Tapi kalau gua biasanya contoh simpelnya itu, kalau gua mau nyari background study misalnya, let's say gua mau nyari tentang topik energy consumption. Nah, gua udah kepikiran tuh, gua akan mulai di UN SDGs, Sustainable Development Goals. Terus di situ nyari beberapa yang terkait sama building construction, energi, mulai mengerucut, baru gue elaborasi dari si beberapa referensi itu, baru gue tulis kalimat gue sendiri. Kalau gue kayak gitu. Jadi ibaratnya lu baca dulu dokumennya, baru lu ambil poin-poin penting yang lu mau masukin, baru. Jadi gue highlight spesifik paragraf misalnya, atau beberapa kalimat, gua bagian ini, baru gua gabungin, atau gua dielaborasi lebih lanjut. Tapi gua pengen cari sendiri, tapi gua mau nambahin yang punya lu. Gua pernah kayaknya beberapa kali kayak gitu, tapi itu lebih kepada karena gua suka kalimatnya dia. Jadi pemilihan katanya itu bagus aja, dan gue wah ini bagus banget. Jadi gaya bahasanya bagus lah, elit lah menurut gue kan. Gua kan bukan natif kan, jadi kadang-kadang tuh tulisan kita kan pakai bahasa sehari-hari juga, tapi gue liat wah ini bagus banget itu. Nah itu kadang-kadang gue ada yang beberapa copy, cuma ya itu minor lah. Tapi kalau dari gue sendiri, kebanyakan trik gue adalah biasanya gue tulis dulu semuanya kalimatnya, tapi nggak semua. Jadi mungkin per 1-2 kata mungkin, per 1-2 kalimat gue ketik dulu itu, baru kemudian kalau gue lagi malas, gue kasih ini dulu, tulis dulu di endingnya statement itu ref misalkan. Jadi gue butuh reference di situ. Baru gue lanjut tulis aja, karena kan soalnya gini, gue itu kalimat untuk menulis itu kan bisa aja dia lagi ngalir kan, jadi gue lanjut aja tulis dulu gitu. Nanti baru kemudian sesudah gue ini kan dari satu sentence itu misalkan, baru gue cari keywordnya, baru gue cari di Google itu. Jadi gue tulis dulu semuanya, baru kemudian gue cari di Google citation yang jurnal atau apapun yang bisa membackup statementnya gue itu. Kecuali gue membutuhkan data ya, misalkan gue bilang curah hujan di Jawa sekian, kan gue kagak tahu curah hujan, jadi gue cari dulu citationnya reportnya baru gue tulis. Tapi kalau ada statement seperti tadi kan, misalkan memegang peranan penting dalam ini, nah itu gue tulis dulu, baru gue cari Google, baru ini. Dan menurut gue sih itu cukup save waktu lah. Kalau dari lu kayaknya sedikit lama ya. Gue harus baca dulu soalnya. Dan lu harus banyak baca juga. Iya. Banyak baca juga. Benar. Oke. Tapi mungkin gue bisa tunjukin cara gue ke teman-teman. Jadi supaya trik gue tuh seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat, dan gue akan tunjukin lah supaya bisa jadi inspirasi ke teman-teman. Nah, halo teman-teman.
Jadi kan gue mau tunjukin gimana cara mencari reference citation yang cukup efektif lah menurut pengalaman gue. Pertama misalkan gue butuh kalimat ini nih, gue punya kalimat ini, water scarcity is a problem worldwide. Jadi gue pengen membahas soal kelangkaan air di seluruh dunia. Nah, informasi ini kan tentu kita dapat dari paper yang lain atau dari koran dan segala macam. Jadi kita perlu citasi hal-hal seperti ini untuk memperkuat argumen kita yang mengatakan bahwa ya memang kekeringan air itu, kekurangan air adalah suatu masalah global. Nah, misalkan ini kalimatnya, lalu hal yang bisa gue lakukan adalah gue mencari masuk ke Google, lalu pakai kata kunci yang kira-kira mirip dengan kata kunci yang ada di sini. Misalkan contohnya kita tulis, tapi pengalaman gue, kata kunci pertama gue tuh pasti selalu jurnal, karena gue pengen masuk ke jurnal, ke dokumen-dokumen yang dari jurnal lah, dari scientific journal. Lalu kemudian gue ketik jurnal, gue ketik water scarcity, misalkan scarcity, lalu misalkan words atau ya semacam ini. Lalu kita cari aja. Nah di sini sudah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa paper yang berhubungan itu. Misalkan nih dari Nature tahun 2016, dan ini cocok banget misalkan. Atau ada banyak deh, ada economical challenges, ada nih water scarcity, dan ini juga bisa kita lihat. Ada juga kalau yang ini sepertinya special issue. Nah, yang ini juga ini sepertinya bukan jurnal. Ini mungkin ini juga menarik juga nih, water scarcity assessment. Nah, kita buka dari Nature ini, dan sepertinya nggak perlu dibaca sih ya, judulnya udah jelas ini kan, The World Road to Water Scarcity. Jadi dia bahas banyak soal water scarcity. Di sini juga dia ada bahas juga soal angkanya seperti apa dan segala macam gitu kan. Jadi ya tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja cite jurnal ini. Atau kemudian yang kedua ini sepertinya artikel dari sebuah website dari Harvard. Tapi gue lebih prefer sih tapi dia artikelnya bagus juga nih, ada banyak ininya, ada banyak citationnya. Ini jurnal atau apa ya, saya kurang tahu. Oke lah, ini juga mungkin bisa dimasukkan. Dan yang ketiga ini dari Earth Future, dan ini juga sepertinya tanpa kita baca lebih dalam sih, dia sudah membahas tentang masalah water scarcity lah di seluruh dunia. Bahkan kan judulnya kan sudah ada nih, in the past, present, and future. Jadi ya tanpa kita banyak baca langsung ya, kita bisa masukkan lah ini sebagai citation untuk yang kalimat yang ini. Jadi kan seperti yang teman-teman lihat, saya ulangi lagi, kata kunci yang dipakai adalah journal, lalu keyword yang berhubungan dengan kalimat itu, water scarcity dan word misalkan contoh. Dan ya ada banyak contoh yang lain, tapi gue kira ini contoh yang berguna banget lah, dan teman-teman bisa ikuti untuk mendapatkan citation yang cocok. Oh iya, trik gue juga biasanya kalau gue udah nemu dokumen nih, kan banyak tuh biasanya report dari UN, dari mana yang panjang-panjang kan, reportnya ratusan halaman tuh. Gue langsung misalnya Ctrl F di dokumen itu, kalau misalnya PDF ya, jadi langsung find keywordnya energy consumption, langsung enter, udah tuh muncul beberapa. Kalau dia relevan langsung gue ambil, kalau enggak berarti di dispose langsung. Jadi lu tidak membaca seluruh paper? Enggak. Gue juga melakukan hal yang sama. Dan gue juga sebenarnya kadang gini, gue tuh udah di titik dokumen di laptop gue kan banyak banget nih. Jadi gue malas download paper. Jadi kan kalau lu buka dari Google dari Chrome atau dari apapun, lu kan bisa buat ininya, dapat PDF-nya tanpa lu download kan? Iya. Tampil gitu, langsung gue Ctrl F juga, langsung gue cari aja di situ. Jadi gue nggak mau baca semuanya. Kalau pakai apps, maksudnya aplikasi, ya biasa gue juga kadang gue kan pakai EndNote ya. Di EndNote tuh bisa langsung semua reference yang lu pakai, yang lu udah ada di library itu. Sama sih Ctrl F, tapi lebih ke keyword kan. Jadi dia lebih mencari bukan per spesifik dokumen, jadi semua dokumen yang ada di library. Dia mirip Google lah, tapi lebih terarah di kategorinya apa. Benar. Jadi lu langsung muncul 3 reference, baru lu lebih spesifik lagi. Di menilai juga. Ya pokoknya di aplikasi referencing itu software semua itu ada. Itu cukup memberikan keefektifan dalam reference. Jadi lagi-lagi baik kesan kita tadi, jangan tidak perlu membaca semua artikel itu karena menghabiskan banyak waktu. Bayangin aja lu punya berapa citation itu 3 bulan lu perlu baca dari awal kan, buang waktu banget kan. Kecuali lagi ngerjain review paper.
Tapi tergantung juga sih menurut gua. Tapi review paper kan lu mesti secara komprehensif, karena lu membedah kan paper per paper segala macam. Misalnya lu cuma mau ngambil metodenya doang, ini ya lu nggak bisa cuma ini doang scanning gitu. Tapi yang jelas menurut gua skill skimming tuh perlu sih. Iya, Pasti cepat ya. Jadi supaya lu nggak perlu baca. Jadi kita ada banyak teknik skimming. Nanti mungkin kalau sempat kita sharing lagi di video lain. Nah, hal yang berikutnya pengen gue tanya lu report atau publikasi apa aja yang bisa kita cite untuk artikel? Kalau gua pengalaman gua sih, gua selalu mengusahakan dokumen-dokumen yang terindeks, maksudnya peer review jurnal atau buku kayak gitu. Dan jurnal juga pasti kan banyak tuh yang berkualitas, ada yang enggak segala macam. Nah itu usahakan cari jurnal yang sudah memang terindeks atau apa sih namanya, literatur lah ya, predator hindari yang predatory jurnal yang berasal dari situ gitu. report tesis sama disertasi sama ya biasanya kan banyak tuh yang kayak report-reportnya UN gitu. Itu gue masih pakai sih kalau gue. Iya. Dan di kasus lu pernah nggak lu ketemu kasus di mana lu tapi studi kasus lu bukan nggak ada di Indonesia sih ya? Ada. Soalnya case tadi gue terakhir di Indonesia. Soalnya gue ada kasus di mana gini, gue tuh ada kan studi paper gue tuh banyak dari Indonesia dan gue butuh data dan ternyata itu ada di report berbahasa Indonesia. Dan gue sebenarnya gue pribadi cenderung seperti ini. Wah kalau bisa sih gue mencari bahasa Inggris karena supaya bisa di orang lain juga gitu loh. Ya. Nah gue kalau dari lu gimana? Tapi ya gue sih akan pakai itu karena memang nggak ada lagi opsi lagi ya. Iya. Kalau dari lu ada tanggapan gimana? Nah, soal bahasa-bahasanya. Case tadi gue di Indo yang terakhir. Nah, sayangnya nggak ada satupun literatur dari Indonesia yang gue pakai. Jadi gue memang purely itu cuman ngambil contextual setting di Indo gitu aja. Okay. Tapi pure metode reference itu dari gue. Maksudnya yang udah pas ya. Oke. Gitu sih. Tapi menarik sih itu, maksudnya dengan apa yang lu harus lakukan dengan bahasa, ya kan kayak gitu tuh. Ya. Karena soalnya bukannya mau gimana ya, tapi memang kita sendiri sih, gue sih mau bukan berarti gue pengen ngomong kalau lu jangan cite paper berbahasa Indonesia, gue nggak mau ngomong kayak gitu. Tapi poinnya adalah kita kalau gue sendiri mengusahakan, karena kan semua citation itu kalau bisa dalam tanda kutip bisa dibaca juga oleh orang dari berbagai bangsa bahasa kan. Jadi gue sih mengusahakan itu berbahasa Inggris supaya orang kalau dia perlu data apa, dia bisa langsung masuk ke paper aslinya lagi, dia bisa baca lagi dari awal. Tapi itu terserah, kalau memang gak ada data lagi, gue sih sendiri terpaksa memakai report berbahasa Indonesia itu. Nah, tapi gimana kalau soal website? Pernah lu website? Oh iya, pernah. Atau koran online, newspaper online misalnya contoh. Oh iya, pernah. Gimana tuh? Nah itu biasanya tergantung jurnalnya. Kalau gue, karena gue ada beberapa kali ada kasus, bukan kasus sih, contoh lah. Jadi waktu itu gue pernah ada satu jurnal, gue lumayan beberapa gue pakai online. Jadi ada yang dari course gitu kan online, terus ada yang dari emang website gitu perusahaan, terus ada yang beberapa lah. Terus gue pakai dan itu oke aja bagi mereka. Oke, dan itu salah satu ini gue soalnya yang agak critical, reference gue yang critical. Terus tapi ada lagi satu, gue publish jurnal gitu, paper gitu di jurnal itu. Jurnal itu tuh sangat merekomendasikan untuk tidak memakai website. Dia bahkan sampai kayak gitu. Jadi gue bahkan meremove 2 atau 3 gitu. Dan benar-benar nyari bukunya atau apapun lah. Iya, penting berkaitan sama itu. Jadi gue bahkan sampai nyari di websitenya yang di Cina, karena orang itu pernah presentasi di sana, conference di sana. Untungnya ketemu satu conference itu 3 lembar doang, 3 lembar conference paper. Karena itu terkait sama project ya, makanya agak susah. Karena gue harus menampilkan ini loh contoh project yang real, yang terbangun. Sedangkan nggak semua project keluarin report. Iya, tapi kan biasanya apalagi ada di website jurnal perusahaan ini ya, jurnal ini. Nah makanya kalau di website yang perusahaan lengkap, karena kan project.
Tapi Jadi website detail reference gitu-gitu. Nah dia nggak mau si jurnal ini. iya, maksud gua tadi yang lu maksud itu kan website perusahaan kan contohnya. Website Karena kan kantor. website kantor kan ya jarang ada yang mau memberikan report gitu kan, tapi kan dia pasti Iya. update secara berita lah ya, berita. Iya berita-berita ini nih, terus dia nggak mau. Kayak gitu. Ya. Tapi lagi-lagi baik tergantung jurnalnya. Tergantung jurnal. Oke. Sama Oke. ini gua ada menarik juga. Waktu itu kan gue ada satu contoh di background study lah. Gue kan bahas tentang solar envelopes. Terus gue mengambil contoh pasif design strategi, bagaimana membangun dengan menggunakan solar akses gitu yang pasif, yang ramah lingkungan. Gue mengambil contoh nyinggung sejarah lah sedikit. Gue mengambil contoh hanging gardens di Babilonia. Iya. Itu kan. Nah, terus itu kan gue pakai website ya, citationnya di situ. Gue awalnya pakai website. Terus di komen lah salah satu reviewer, dia bilang ini harus cek lagi nih, penulis autorsnya harus cek lagi nih, karena hanging garden itu masih diperdebatkan, masih misteri apakah itu ada atau enggak, ada atau enggak. Jadi cek lagi. Macam akhirnya gue tergelitik kan, kayak oh ya gue nggak kepikiran sampai situ gitu loh. Maksudnya gue kan belajar sejarah, ya udah itu ada eksis dan ada di buku sejarah gue dulu jadinya. Ya udah gue pakai ini, gue carilah beberapa jurnal dan ada yang membahas itu, jurnal tentang itu di Mesir sana. Ya, atau report itu kan salah satu bagian dari apa tuh keajaiban dunia nggak sih kalau masuk? Iya masuk, tapi kan ya itu blog-blog gitu kan. Jadi ini aku nyari benar-benar saintifik. Ada yang membahas tentang itu, tentang jurnal tentang itu, tapi akhirnya gue nggak memakai itu sebagai pure presiden, tapi lebih memakai ancient concept. Jadi dulu ada konsep seperti ini. Jadi bukan jadi gua bukan secara fisik. Jadi gini, lu nggak ngomong bahwa itu ada, tapi lu ngomong itu seperti konsep yang ada, yang mungkin ada gitu ya. Dan itu dikasih juga sih clue sama si itunya, sama si birunya. Pun kalau kamu mau pakai ini, itu turn it out to be a concept, kayak oh iya cerdas juga ya. Bener. Maksudnya karena emang berkaitan gitu, tapi kita nggak tahu eksis apa enggak, kan harus ilmiah ya. Iya benar. Tapi itu benar. Jadi kayak gitu. Menarik. Oke. Tadi lu sempat singgung kalau soal format jurnal gitu kan. Iya. Jadi tiap jurnal kan punya format reference masing-masing gitu ya. Iya. Ada, bisa elaborate lebih jauh soal itu? Format reference. Ya, format reference-nya tiap jurnal. Misalnya? Kalau misalkan gini, atau pertanyaan gue ganti nih. Kalau misalkan kan format jurnal A dan B kan dia beda nih. Ada yang pakai angka, ada yang pakai kayak gimana gitu. Nah, biasa lu menyiasati hal seperti itu. Nah, ya itu cukup repot untuk ganti-ganti itu tuh. Apalagi kalau gua kan belum pernah tuh pakai Mendeley semacam. Gua biasanya pakainya sistem di Word ya. Tapi gampang sih gantinya ketika udah nge-reference. Tapi itu lumayan berpengaruh ketika misalnya di jumlah word-nya. Kalau jumlah word-nya misalnya terbatas cuma 6.000 7.000, nah terus ketika lu harus citation-nya pakai yang naming ya, nama tahun, gitu kan, sama tahun, itu lumayan. Kalau lu udah punya 100 aja udah lumayan dapat 1.000 tuh misalnya, atau bahkan 500. Nah ya itu sih harus ngecek jurnal dulu ya kalau bisa ya, kalau sudah punya target jurnal. Jadi nggak ada yang pasti soal kayak gitu. Ya benar. Jadi supaya nggak perlu ganti-ganti. Tapi sebenarnya kalau lu sudah punya gue sendiri pakai referencing software gitu kan, gue pakai Mendeley, itu gampang banget, tinggal diganti aja. Mau yang Harvard, mau yang cuma ada yang kocak juga cuy. Masalahnya tuh gue pernah ketemu satu jurnal, kayaknya pernah di MDPI, kayaknya gue satu paper gue yang di MDPI, dia tuh nggak ada sama sekali formatnya di Mendeley. Dia cuma ada di EndNote sama di software dua software lain lah kalau nggak salah. Nah, dia kan pakai angka dia. Iya. Enggak, tapi ada sedikit angka dalam ini kan, pakai apa? Bukan bracket, apa sih yang itu lah? Iya, dia bracket yang kayak gini. Iya, bracket yang kotak itu. Nah, itu tuh kalau nggak salah nggak ada format di Mendeley. Kalau gua nggak salah. Jadi gua akhirnya mencari-cari lah yang mirip-mirip sama itulah. Apa format apa lah gitu. Tapi ya IEEE sih biasanya. Ya kayaknya gua ngikutin itu. Kayak gitu. Kalau di Word ya, gua pakai Word soalnya. Dia agak tricky lah, tapi yang jelas cuman biasanya kayak karena kayak gitu kan. Gua kan pakai sistem Word ya. Jadi kan satu kalimat misalnya lu pakai ada 2 atau 3 reference kan.
Nah, biasanya kan kalau di sistemnya mereka, misalnya kalau di jurnal MDPI itu mereka gabung satu bracket doang. Dalam satu bracket ada 1 2 3 1, 1,2 2, ya. 3 atau 2 sampai 15. Oh iya itu makanya ada yang pakai koma, ada yang 1 sampai 3 ya, misalkan. kayak Dari gitu. strip gitu. Nah, itu karena di award itu nggak bisa kayak gitu, ya gue biarin aja. Nah, itu biasanya baru di-adjust setelah diterima. Ya, diterima. Setelah diterima, baru ada khusus bagian itu untuk nge-adjust apa segala macam. Iya, itu bagian apa sih namanya tuh? Bagian editorial apa segala Iya, macam itu gitu lah. sudah accepted ya. Iya, Sudah accepted. Oh, oke. Sama ini apa? Gue teringat satu hal karena gue pernah nge-review satu jurnal, terus jadi dia tuh punya satu kalimat menarik juga sih, satu kalimat tapi didukung kalimat itu biasa aja, tapi dia pakai referensinya itu agak lebay. Dia tuh pakai 4 reference sampai 5 reference, padahal sebenarnya tuh kalimatnya biasa, ngerti gak sih? Nggak yang powerful atau apa gitu, yang bukan findings, yang novelties. Tapi ini kayak pas gue liat referensinya tuh ada 200, terus kayak ini kenapa sih? Maksudnya lebay banget, ngerti gak sih? Nggak tahu lah, Kan pertimbangan dia. 1 atau 2 cukup gitu loh. Jadi jangan over reference juga. Menurut gue tuh enggak. Tapi gue pernah punya satu statement di paper gue yang masih internal review sekarang, itu tuh satu kalimat itu tuh citationnya kayaknya ada sampai 8 mungkin. Oh, gue pernah, tapi review paper. Dan gue mengelompokkan 3 metode. Satu metode kan terdiri bermacam-macam ya kayak gitu-gitu lah. Itu oke, maksudnya karena itu hasil sintesis lu sendiri kan. Tapi ini satu kalimat, ngerti gak sih, kayak satu kalimat. Maksudnya memainkan peran penting, terus lu pakai 4 sampai 5 reference, terus kayak cuman ngomongin itu doang. Oke lah. Mungkin statementnya sederhana dan dirasa lebay sih. Tapi kalau di kasus gue itu kalimatnya kalau nggak salah kayak gini. Riset ini sudah pernah dilakukan di beberapa studi sebelumnya. Nah, baru itu nggak apa kalau kayak gitu. Gua karena lu emang nge-reference-nya ke existing studies kan. Kalau itu enggak. Banyak satu aja cukup mungkin sekali. Iya, maksud gue kayak conceptual design process plays important part in this area. Oh deh, 1 atau 2 lah. Ini dia pakai 5. Terus kayak gue pernah di komen kayak gitu, dan gue pernah ngomen juga. Akhirnya belajar kan dari situ, itu over reference. Jadi kayak nggak perlu segitunya. Ya, itulah salah satu ya, bisa jadi bahan diskusi lah soal itu. Oke, tadi kita sudah sempat singgung soal referencing software, ada EndNote, ada Mendeley, ada macam-macam. Nah, paling gue mau kasih contoh ke teman-teman cara penggunaan Mendeley, karena gue pakai Mendeley. Sebenarnya pada dasarnya semuanya sama aja, dan itu sangat membantu banget. Terutama tadi pas lu bilang kalau kita masukin ke satu jurnal, kemudian ternyata formatnya perlu kita ganti, itu gampang banget, cepat banget itu dia menggantinya. Jadi ya, dan gue akan tunjukin, dan itu gampang lah ini ya, sangat membantu banget. Ya, benar. Oke. Nah, halo teman-teman, kita akan balik lagi ke contoh yang tadi, di mana gue punya kalimat water scarcity is a problem worldwide, dan gue butuh citation untuk kalimat ini. Tadi kan kita sudah cari bareng-bareng kalimat yang cocok dengan jurnal yang cocok untuk kalimat ini, dan kita sudah dapatkan ada 2 jurnal yang kita pengen masukin. Yang pertama adalah jurnal dari Nature, dari Scientific Report, dan yang kedua adalah dari Earth Future. Nah, triknya sederhana, teman-teman bisa download jurnal ini. Kalau open access teman-teman bisa download, atau kalau teman-teman nggak bisa download, silakan di copy, atau malas download, silakan copy aja judulnya, Ctrl C misalkan, lalu masuk ke software Mendeley. Nah, ini software Mendeley yang gue punya. Lalu teman-teman bisa masuk ke add entry manually di sini, lalu tinggal copy aja, tinggal paste aja judulnya di sini. Nah, ini ada banyak pilihan type-nya, ada book, ada computer program, conference, film, bahkan newspaper, website, dan segala macam, web page, working paper, dan segala macam. Cuma yang pilihan kali ini kan journal article. Nah, sesudah gue pilih, nah ini kan sudah masuk di database Mendeley gue, tetapi kan belum ada informasi di authornya, di jurnalnya, tahunnya, dan segala macam. Nah, bagusnya Mendeley ini adalah, dan sepertinya semua referencing software yang lain juga memiliki hal yang sama. Nah, teman-teman bisa langsung update otomatis asal terkonek ke internet. Jadi misalkan saya tinggal klik update details dan akan terupdate semuanya. Nih, teman-teman bisa lihat namanya Kumu, Guillaume, dan segala macam. Ini juga pasti benar. Kumu, Guillaume, judulnya juga benar. Tahunnya 2016. Dan jurnalnya Scientific Report. Jadi benar. Jadi dia
bisa mendapatkan data atau informasi mengenai jurnal tersebut. Tetapi perlu kita hati-hati juga karena kadang-kala pengalaman saya ada kalanya dia error. Jadi namanya beda, judulnya mungkin sama, jadi nama penulisnya beda, jurnalnya mungkin beda. Nah, jadi perlu dicek lagi. Lalu kita masuk yang kedua lagi. Nah, kita melakukan hal yang sama, kita copy judulnya di sini, lalu masuk ke Mendeley, lalu kita add entry manually. Masukin judulnya di sini. Save dan kita lihat update details dan nah langsung keluar dia Liu Jungguo, sama kan Liu Jungguo Hongyang di Earth Future. Kita lihat sama Earth Future, Ju Hongyang dan Kumu. Dia ada namanya juga, ada penulisnya juga Kumu, sama seperti paper yang kita masukin sebelumnya nih, Kumu juga ini. Nah lalu kita pengen masukin ke Word. Nah kita ketik sudah di Word kalimat kita pengen masukin reference-nya, citation-nya seperti apa. Kita pada waktu teman punya Mendeley, teman-teman bisa download add-on Mendeley untuk Word. Sehingga saya punya, nah di sini ada add-onnya Mendeley di sini. Kalau teman-teman install EndNote, ada juga add-onnya EndNote di sini. Ini saya install punya EndNote. Nah jadi pada waktu teman-teman punya add-onnya ini gampang banget, tinggal insert citation aja, tinggal tulis aja mau judul, title-nya, atau mau nama penulisnya, atau ya itu antara judul atau penulis. Nah teman-teman bisa tulis aja, tadi kan saya ingat namanya Kumu. Nah ini ada dua nih, Kumu Scientific Report atau Earth Future, karena dua jurnal yang kita masukin tadi ada salah satu nama penulisnya adalah Kumu. Nah kita pengen masukin dua-duanya nih, satu yang ini, lalu kita pengen masukin yang kedua tadi, Kumu lagi. Nah ini Kumu Earth Future. Nah, kalau teman-teman bisa tulis nama jurnal juga bisa, Earth Future. Nah, kan dia langsung lebih spesifik misalkan di sini. Nah, ya sudah, ini tinggal kita klik OK. Nah, dia sudah akan mengikuti format, dan format yang saya pakai adalah apa? American Psychological Association. Dan ini bisa diganti juga ke IEEE misalkan. Nah, dia akan otomatis mengganti. Nah, kita pengen masukin bibliografinya, references. Kita pengen masukin di bagian reference kita si bibliografinya. Tinggal klik aja nih insert bibliografi di sini di add-onnya Mendeley di Word, klik dan akan langsung otomatis muncul dia di sini. Atau kita bisa juga mengganti, misalkan tadi seperti saya bilang, kita ganti ke formatnya Nature misalkan. Nah dia akan langsung otomatis menggantikan. Ini juga ganti, atau kita pakai apa, American Psychological Association, dan dia akan langsung mengganti. Jadi dia mengikuti format. Jadi kita dengan mudah mengganti format sesuai format citation sesuai dengan jurnal yang mau kita masukin. Paling gitu aja. Semoga bisa membantu teman-teman. Halo teman-teman, jika teman-teman perhatikan video yang sebelumnya, di sana gue share bahwa salah satu trik yang gue pakai untuk mencari citation adalah mengetik kalimatnya terlebih dahulu, lalu mencari citation yang cocok di Google dengan menggunakan keyword yang relevan. Tetapi jika teman-teman memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan literatur review seperti yang kita lakukan, nah teman-teman tentu bisa membaca banyak paper. Nah lalu seringkali kita menemukan kalimat-kalimat yang menarik, atau statement-statement yang menarik, atau data-data yang menarik. Nah, salah satu saran praktis yang bisa gue lakukan adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di mana gue membuat semacam satu dokumen berisi rangkuman atau kumpulan kata-kata atau data-data menarik yang gue dapat dari paper yang sudah gue baca. Misalkan contohnya di sini ada judul misalkan topik riset gua, lalu di sini ada konten-kontennya di mana topik-topik atau kalimat-kalimat menarik tadi sudah dikelompokkan berdasarkan section-section atau topik-topik khusus misalkan contoh sederhana. Dan karena tadi kita sudah belajar soal pemakaian Mendeley, nih gua kasih contoh satu kalimat sederhana, misalkan kalimat ini sustainable development bla bla bla, ini berasal dari dokumen ini. Dan ini adalah kalimat yang gue copy paste utuh dari dokumennya atau dari jurnalnya atau dari reportnya. Jadi gue tidak melakukan edit apapun terhadap kalimat itu. Jadi gue pure cuma copy aja dari dokumennya dan masukin di paste di Word. Lalu sertakan juga citationnya dengan menggunakan Mendeley. Lalu kalimat yang lainnya misalkan contoh seperti ini, reducing number of contamination in water could decreasing the risk or case of diarrhea.
Saya lupa ini kalimat aslinya atau mungkin ini saya sedikit paraphrase, tetapi yang jelas statement ini bisa didapat dari dokumen ini. Lalu ada contoh yang kalimat yang lainnya, misalkan waterborne pathogen can cause diarrhea, cholera and stunting. Nah, jadi dan itu didapat dari WHO. Sepertinya kalimatnya ini kalimat asli, jadi gua copy langsung dari dokumennya WHO. Nah, jadi dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, kita tidak lebih mempermudah kita untuk menemukan kembali statement-statement atau data-data atau ya kalimat-kalimat yang menarik lah, atau mungkin ada seringkali gue mengcopy kalimat-kalimat yang gue rasa memakai istilah yang sangat menarik atau term-term yang menarik lah yang mungkin belum pernah dengar, gue dengar sebelumnya dan gue rasa itu sangat-sangat menarik, jadi gue copy di Word dan itu cukup membantu gue. Dan terutama sesudah gue mengklasifikasikan statement-statement tadi, kalimat-kalimat tadi atau data-data tadi ke subchapter yang ada, sehingga ini mempermudah, sehingga pada waktu kita membutuhkan, misalkan contoh sederhananya saya membutuhkan statement tentang bagaimana yang ini, misalkan contohnya how to measure habitual, bagaimana mengukur perilaku. Nah, kemudian saya tinggal masuk aja ke halaman 9. Di halaman 9 situ nanti ada beberapa statement yang berhubungan dengan mengukur perilaku. Nah, ini dia how to measure. Nah, itu ada kalimat-kalimat yang ada yang saya copy paste dari dokumen aslinya, jadi bisa menjadi bahan inspirasi aja, atau saya tinggal lebih mudah lah untuk men-cite atau menemukan kalimat yang cocok untuk mensupport statement yang saya buat di paper saya. Paling itu ya teman-teman, semoga membantu. Nah, Mik, gue pengen tanya lu, ada kasus di mana di kasus gue beberapa kali gue tuh memakai citation yang sama di beberapa paper gue. Kalau dari lu gimana tanggapan lu soal itu? Jadi misalkan gue salah satu alasan gue kenapa misalkan nih gue suka kalimat pertama gue kan pakai SDG misalkan kan ya. Dan gue pakai dokumennya itu aja terus. Di berapa paper gue ya? Kayaknya 3-4 itu pasti itu ada tuh paper itu di pertama. Kalau dari lu sendiri gimana tanggapan soal kayak gitu? Menurut gue sih nggak masalah. Sah aja. Dan gue juga melakukan itu. Bukan karena malas nyari atau ini, karena gue sedikit malas sih kayaknya. Itu cuman itu yang relevan, dan yang paling up to date itu. Jadi ya udah itu, kecuali emang 2 tahun lagi lu masih pakai itu dan lu nggak menambahkan yang baru padahal udah ada kan. Nah itu harus diupdate. Gue ingat yang up to date karena gue pernah satu ya paper gue yang mana lupa gue. Kemudian gue pakai yang lama itu kan, 5 tahun lalu kayaknya, gue lupa itu pakai paper 5 tahun lalu. Kemudian satu penulisnya bilang ini sudah lama nih, ganti dong, ini baru paper baru yang keluar lagi. Nah, artinya gue pakai yang baru. Untung dia ngingatin. Cuma pada dasarnya cuma ya sebenarnya sih menurut gue sih ya poin lu tadi adalah kalau bisa sih yang terupdate lah, yang paling up to date lah ya, paling up to date. Cuma kalau nggak ada ya udah lu pakai yang lama dan ulang berkali-kali, nggak masalah. Dan yang pasti harus relevan. Itu pasti. Nah, lalu sekarang pembahasan berikutnya pengen gue tanya gimana soal ini self citation. Lu men-cite paper lu sendiri misalnya. Itu gimana tanggapan lu? Kalau gue sama kayak tadi, sah-sah aja. Bukan karena kita mau menaikkan paper kita, high index kita karena citation, bukan. Yang pertama karena di kasus gue adalah karena riset gue kan fokus untuk mengembangkan metode desain. Nah, gue udah mengembangkan metode desain A, B, dan sekarang gue mengembangkan metode desain C. Untuk mencapai C, gue harus mengembangkan A sama B dulu. Jadi mau nggak mau, gue harus ke A dulu memperkenalkan A, lalu memperkenalkan B, baru masuk ke C. Sementara kan jurnal yang pengen gue submit ini khusus untuk membahas yang C. Nah, jadi mustahil kalau gua jabarin lagi semua yang gua kerjakan di A sama yang di B. Nah, jadi pas gua bikin di frameworknya, gua cuman bilang, jadi untuk yang A detailnya bisa dilihat di referensi ini, di our previous works. Terus yang B juga di sini, previous works. Nah, baru masuk ke C, langsung fokusnya ke C. Kayak gitu sih. Jadi emang karena memang butuh ya, relevan. Jadi kalau mau mengerti lebih jauh harus ke situ. Jadi itu sesuatu yang sah-sah aja. Dan asal relevan ya selalu. Dan tidak berlebihan lah. Nggak berlebihan. Jadi kayak misalnya kalimatnya nggak nyambung. Saya di 7 referensi pertama itu semua ini lo, karena conference paper lah apa semua dimasukin di situ. Itu kan agak ini juga ya, maksudnya ketika si reviewer nanya lo, karena kadang tuh ada reviewer yang benar-benar sampai ngecek di referensinya lo. Dan kelihatan sih kemarin kalau penulis pertamanya lu kan di apalagi nama lu huruf A misalnya. Jadi kalau alfabet kalau alfabet kan alfabet langsung A semua.
Iya menarik. Oke. Dan itu ya sesuaikan sama kondisi lah ya. Ada lagi yang mau ditambahin di video kali ini soal reference citation? Itu image. Bagaimana tuh? Gue pernah punya satu contoh. Jadi waktu itu gue lagi nulis jurnal, terus waktu itu kan gue masih pemula tuh, jadi masih baru banget nulis jurnal. Jadi gue pakai satu contoh image dari buku gitu kan, tapi gue udah elaborasi, gue ubah warnanya, gue tracing ulang, gue ubah warnanya. Terus gue bilang lah di situ, this figure is elaborated from this. Tapi gue cite, maksudnya source-nya adapted lah ya, adapted atau elaborated from this. Terus dapet lah gue review round satunya. Wah, dia bilang, si editornya bahkan yang bilang kalau ini nggak cukup kalau cuman mencantumkan si reference-nya doang. Kalau kamu men-cite picture, kamu harus dapatkan copyright dari itunya sendiri, dari si orangnya, dari penulisnya. Nah, kalau kamu nggak bisa, berarti itu kita nggak mengizinkan untuk dipakai kayak gitu. Terus kayak wah, strict banget. Dan pada saat itu kan gue kayak, wah, bercanda nih orang nih. Gue bahkan nggak tahu pencetus si konsep ini tuh masih hidup atau enggak. Akhirnya dengan ya udah nothing tulus lah, nyari aja. Akhirnya gue nemu pencetusnya. Wah, dia baru aja pensiun dari MIT. Jadi gue kirim personal email lah ke dia. Kirim personal, saya mau pakai gambar ini. Jadi gue cantumkan si original image-nya, terus yang gue elaborasi akan seperti ini. Saya lagi nulis paper. Untungnya langsung dibalas baik banget. 1 jam kemudian dibalas, oh ya, hai Mikta, gini-gini, terima kasih sudah menghubungi. Ya, kamu boleh melakukan itu, tapi kalau dari saya kamu boleh, cuman kamu harus menghubungi juga sepertinya MIT Press karena publisher bukunya. Akhirnya ya udah, gue menghubungi lagi lah, cari nomor manajer itunya di MIT Press. Gue email lagi dan dikasih izin. Baru akhirnya gue mencantumkan email itu pada saat feedback. Tapi yang jelas memang jurnal-jurnal bukan semua jurnal ya, ada beberapa. Gue juga ada kasus di jurnal gue yang terbaru seperti itu. Dia minta ini datang dari mana. Iya. Jadi dia butuh jelas lah. Dan kalau lu tulis sendiri, kalau lu buat sendiri tuh tulis juga, dan itu juga kalau punya orang lain harus tadi minta dapat copyrightnya, pastikan itu. Jadi ada beberapa yang strict seperti itu memang. Jadi karena biasanya kan kita nulis jurnal ya udah, apalagi conference paper kan ya udah figurnya dari sini, ya udah itu cukup. Tapi kaget juga sih awalnya, cuman ya pengalaman lah. Iya. Ya yang jelas setiap jurnal punya hal yang unik lah ya, aturan sendiri dan perlu diperhatikan sih itu. Ya. Lagi yang perlu ditambahin di video ini? Udah sih ya. Oke. Paling gitu aja soal reference, dan kita mengingati teman-teman aja bahwa ini adalah video yang ke-25 kita di channel ini. 25 video, dan sepertinya kita sudah mengcover banyak hal ya. Soal part-part jurnal, kemudian hal-hal tips and trick dan segala macam, sharing pengalaman. Jadi itu semoga bisa membantu teman-teman dalam hal penulisan, dalam hal membalas review, dalam hal apa lagi ya, memilih jurnal dan lain-lain, dan itu bisa bisa membantu teman-teman lah, dan bisa menambah referensi, menambah pengetahuan, menambah ini segala macam. Paling gitu aja untuk di video kali ini, dan tunggu kita di video-video yang lain. Kalau teman-teman punya ide tentang topik-topik yang mau dibahas, silakan lempar kita, dan kita dengan suka hati akan mencoba menggalinya, mendiskusikannya dan sharing ke teman-teman. Dan jika ada kritik, saran, silakan taruh di komentar. Bisa juga kirim ke email ya, kita ada email. Lalu kita juga punya Instagram. Jarang banget kita mention itu. Tapi kita punya Instagram nulis jurnal. Nah, teman-teman bisa follow juga di situ. Ada beberapa cuplikan video juga di situ, teman-teman bisa lihat, dan perkembangan terbaru mungkin ada saat di mana kita buat workshop, mungkin kita buat di situ conference. Jadi teman-teman bisa follow di situ. Paling itu aja kali ya. Oke. Sampai jumpa di video-video kita yang lainnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, apalagi ya, share untuk ke teman-teman yang lain. Dan semoga video ini dan channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.